Halo, selamat sore. Oke, temani aku rapat ya guys. Halo, temani aku rapat ya guys. Nah, ini aku sementara rapat magang. Coba. Halo, selamat sore guys. Maaf ya. Tadi udah join tapi karena bermasalah sama laptopku jadi maaf ya guys. Halo, kalian bisa dengar suara aku nggak? Bisa. Apa dia cari? Apa dia cari? Hah? Enggak. Oke. Kalau cari apa semua? Halo guys, halo. Aku lagi magang, ini aku lagi rapat magang di divisi aku, collab sama divisi yang lain. Manin ya guys. Halo. Halo.
Bentar ya guys. Halo. Oke, sorry guys. Kita mulai ya. Oke. Oke, aku ganti akun sekarang. Aku ganti akun dulu. Tadi pakai akun organisasi soalnya. Tadi pakai akun, ya, pakai akun magang soalnya. Ini pakai akun pribadi. Oke, oke. Kabar semuanya. Sore baik. Baik. Kita mulai dari pembahasan aja langsung ya. Ya. Iya, boleh. Kita mulai dari pembahasan progres dan kendala divisi pertama sih. Mulai dari aku ya. Progresku minggu ini nggak ada. Soalnya minggu ini kayaknya dari divisi yang aku pegang ya nggak ada weekly meetingnya. Waktu itu kan sempat ya dibikin. Nah, kita meeting ya guys katanya kan malam jam 8. Nah, tahunya aku tunggu ternyata mereka nggak meeting. Katanya sibuk kelupaan. Jadi kalau begini terus sama yang itu yang notul aku yang sebelumnya aku lagi ngerti itu lagi aku benerin ya langsung aku kirim semuanya ke sana. Terus kata aku nanti di waktu yang meeting BA kan dulu nggak ada kabar, nggak ada nanya aku tentang modulnya BA gimana. Terus pas aku nanya lagi, nah, katanya udah Pak itu udah dikabarin. Itu gimana ya Pak? Ya, gimana? Waktu meetingnya BA aku kan di tag sama Kak Adam.
mereka meeting, cuman kan aku itu nggak banyak, aku langsung mengerti apa itu, aku bilang banyak BA yang megang itu sekarang kan libur, katanya dia udah nggak ada kabar lagi, tapi dia katanya Kak Adam udah ngabarin kakak itu kan. Kalau soal meeting divisi BA dan Ko ya, kalau soal itu sih aku nggak tahu ya, tapi kalau kamu nggak sempat join meetnya bisa tanyain aja pembahasan mereka apa aja, terus kamu buat meetingnya gitu. Jadi sekalian aja aku bilang ke teman-teman kalau Nurul kan kayaknya udah nggak bisa gabung lagi ya di divisi, kayaknya dia emang mau keluar. Jadi kita untuk sementara handle, kan belum tahu ya gimana, belum resmi kalau soal pengunduran diri Nurul. Jadi kita handle, untuk sementara kita handle dulu betulnya Nurul. Kalau kebetulan kan Nurul notul di divisi kita ya, jadi kalau soal notulensi sekretaris itu biar aku sama Kak Roslina aja yang ngurus. Jadi kalau enggak Roslina aku. Kalau notulensi ini kayaknya aku aja ya, teman-teman, biar sekalian aku catat juga di notulensi untuk pembagian tugas nanti. Jadi untuk notulensi yang dipegang Nurul itu kita handle dulu untuk sementara ya. Jadi gitu Kak Rizky, Kak Rizky Indah, tanyain aja apa saja pembahasan di divisi BA dan KOL di meetingnya, dan nanti buat notulnya ya. Oh ya, aku juga mau reminder nih Kak, untuk notulensi marketing and partnership jangan lupa ya dikirim ke grupnya, sekalian diupload ke Google Drive. Itu udah diupload belum? Belum sih, kan waktu itu yang aku bilang aku udah upload kan, tapi yang aku hapus, yang kehapus di itu di drive sama aku hapus di komputer juga kan, aku ngulangin lagi. Jadi Iya, aku mau itu kan ya itu kan udah aku bilang ke kamu buat aja baru gitu. Karena kamu kan nggak langsung ngirim ketika kamu selesai buat modelnya, kamu kan nggak langsung ngirim di grupnya. Jadi kalau seandainya kamu ngirim kan kamu juga bisa nanya ke mereka kan, kemungkinan dari mereka di marketing masih simpan. Kalau kamu ngirim ya kemungkinan mereka bisa bantu gitu masih simpan usulnya, tapi kan kamu nggak langsung ngirim, jadi buat aja dari awal gitu. Tapi dari kamu udah buat kan dari awal, udah buat udah baru? Kak. Oke, udah Terus di ini upload, Kak, yang udah dibuat baru itu udah di upload? udah. Oke. Terus aku kan pernah ya chat yang dari apa sih waktu itu aku bilang yang tabrakan sama Dev itu aku meeting, nah itu kan aku kan nggak masuknya, kayaknya graphic design deh gitu. Nah aku chat mereka satu-satu nanya apa apa aja yang dibahas mereka nggak ada yang balas satu-satu, gimana ya. Kamu udah ngecek satu-satu ya sama Iya, divisi marketing? si graphic design. Oh, graphic design. Iya. Gimana ya? Coba deh kamu ngechat lagi. atau enggak kamu kamu nelpon aja koornya, nelpon salah satu dari mereka lah gitu. Kalau mereka nggak balas chat, ya aku biasanya gitu sih, kalau mereka nggak balas chat aku nelpon.
Ya. soalnya dia nggak enak itu karena mereka mana nomor nomor baru kan Nggak apa-apa kan, yang penting kamu udah coba nelpon, kalau mereka angkat ya kamu kenalin kamu dari divisi sekretaris notulensi, mau jelasin tujuan kamu mau apa, mau buat notulensi atau itu sih. Yang penting udah coba hubungi ke mereka aja gitu. kayak lagi Oke. izin masuk. Oke, silakan Kak. Kalau enggak, saranku bisa tanya di grup aja, kayak di grup terus di tagin gitu, jadi kayak biar lebih kelihatan gitu kan. Kadang soalnya ada juga yang apa ya, yang nggak nggak balas chat pribadi karena nomor baru gitu kan. Jadi kayak mungkin bisa di grup juga ditanya ya biar kesian juga. Oh iya, gitu aja Kak. Gitu aja Kak Rizky Kak Rizky Indah di chat aja ke grup mereka, biarkan semua pada baca ya kalau di chat di grup gitu. Oke, nanti aku coba lah. Iya. Oke. BTW ini sebelum mulai rapat udah kenalan belum? Karena di sini kan ada kita meeting sama koor dari TA. Oke, sekalian. Ya, gimana Kak? Belum sih, tapi tadi kayaknya ketemu dikit. Iya, kenalan aja ulang sama kalian semua. Ya, di sini ada Kak Rizky Ismansyah dari Divisi Talent Acquisition, Koor 1 TA. Boleh kenalan Kak? Halo. Kak, masuk nggak? Iya, masuk Kak. Ini pertama kalinya ya aku meeting dengan Sekre gitu. Jadi perkenalkan semuanya, aku Rizky Manca, aku belajar Rizky. Di sini aku selaku koordinator dari negotiation. Sebenarnya aku join di sini itu karena ini ada terkait sama nomor aturan itu, karena kan kita udah aktif gitu kan. Jadi ini jadi tugas kita berdua terkait benefit yang akan apa ya, kita berikan ke teman-teman yang teman-teman podcast story dan juga. Tapi ya kembali lagi itu nggak semua ya yang bakal dikasih, karena tetap nantinya akan disortir sama mungkin itu aja sih dari aku. Salam kenal buat teman-teman sendiri dan semangat buat Salam kenal Kak Rizky. kenal Kak. Kayak makin lama kesini. Ya, ya halo. Ya. Kak, halo, bisa dengar suara aku nggak? Kalau itu masih Oh iya, dari laptopku mungkin kali ya. Aku mau nanya nih sekalian. Sebenarnya udah dari pertama aku pengen nanya tapi nggak. Baru kali ini aku ada keingat gitu mau nanya. Sebenarnya panggilannya Kak Rizky ini, Kak Rizky Manurung ini apa Kak? Kak dipanggilnya Rizky atau Kak Indah panggilannya? aku Rizky. Oh, panggilannya Rizky ya. Oke, manggilnya Rizky aja. Lanjut aja. Bingung nggak? Oke, lanjut. Sekarang aku mau nanya ke Kak Saleh. Gimana progres di Mimin? Halo Kak Saleh. Intinya Kak Saleh nggak ada ya. Lanjut lagi ya. Belum
ngeselin aja deh gimana. Buat progres aku di minggu ini, aku udah buat surat rekomendasi buat alumni dari batch 4. Kemarin ada yang minta buat surat rekomendasi, terus masih progres untuk ada yang minta konversi gitu, tapi dari kampusnya gitu. Cuma apa ya, belum ngirim dokumennya sih ke aku sampai sekarang. Katanya sih nanti, tapi nggak tahu nantinya kapan. Terus aku sekarang jadi ini sih megang notulensi rapat eksternal yang baru dikutip. Jadi yang baru dikutip bakal aku semuanya notulensi gitu. Terus udah notulensi eksternal di minggu ini 2 kali, karena sekarang meeting eksternal tuh minggu 2 kali. Terus sama ini sih kayak bantuin bikin budgeting untuk kegiatan event di bulan Agustus. Halo guys, Itu halo. progresnya. Halo Buat guys. kendalanya di minggu ini kayaknya sih aman sih, masih bisa pegang gitu. Cuma paling lebih padat aja sih di minggu ini gitu. Itu aja sih. Kamu sih? Oh iya, aku kelupaan progres aku minggu ini. Aku buat laporan keuangan. Sekarang lanjut ke Kak Adelvina. Ya, kalau dari aku sama seperti biasa, aku buat notulensi divisi, terus ada juga buat notulensi kepanitiaan yang kemarin baru-baru kepanitiaan graduation. Itu aja sih Kak. Nanti kalau oh ya mungkin bakal masuk di progres aku juga. Kita kan juga sekalian mau bahas untuk surat apa tuh, surat untuk perpanjangan kontrak. Mungkin itu dari aku sendiri yang buat. Itu nanti kita bahas lagi lebih lanjut. Itu aja sih untuk notulensi. Kalau yang notulensi eksternal udah diambil alih sama Kak Rasina. Lanjut. Oke, sekarang kita mau uh, kita sekarang mau bahas penomoran surat konversi magang. Itu gimana ya Kak? Nah itu Kak, untuk surat konversi magang, bentar ya. Kayaknya skip dulu deh. Dari HP aku memorinya udah full, nggak bisa buka WA, soalnya yang itu ada yang aku mau lihat di WA gitu. Soal penomoran surat konversi magang.
dengan pembuatan surat untuk perpanjangan kontrak. Nah ya, bahas dulu itu yang untuk surat perpanjangan kontrak. Kalau dari Kak, iya Kak, kalau soal penomoran itu sudah sesuai format. Kita bahas dulu surat untuk surat perpanjangan kontrak ya. Kalau untuk surat perpanjangan kontrak ini kan dari Kak Adam baru em, hari apa itu ngabarin ke aku, baru minggu ini kan. Ya, gimana? Suaranya jauh, Kak. Oh, bentar ya guys. Kak, tapi aku izin masuk deh. Iya ya, silakan silakan. Nah, soalnya jadi gini, Kak. Jadi tuh, waktu pas aku di kampus, ada tuh ngabarin aku, dia bilang gini, jadi untuk yang perpanjangan kontrak itu sebenarnya awal mulanya nih ya, Kak, aku ceritain dulu nih awal mulanya. Sebenarnya awal mulanya itu dari divisi graphic design. Jadi ada yang komplain kayak selesainya di bulan Juli, kenapa gitu kan, kalau di kontrak itu bulan Juli katanya gitu kan. Nah, jadi dari divisi graphic design ini ada yang komplain gitu. Karena itu kata Kadam bilang jangan dibuat surat perpanjangan kontrak, nanti malah jadinya tuh rancu gitu kan. Nah, jadi yang dibuat itu surat pengumuman yang isinya di mana podcast ini selesainya tuh dibagi dua, itu ada yang selesai di bulan Juni dan juga selesai di bulan Juli. Nah, terus yang buat semua divisi itu harus selesai tugasnya sampai bulan Juni. Itu juga buat si graphic design. Jadi itu nyelesain konten yang udah ada gitu. Misalnya kayak sebelumnya udah ada bahannya kan, bahan kontennya. Nah, itu harus diselesaikan sampai bulan Juni. Bukan bikin konten baru ataupun bikin ide baru gitu. Jadi bahan editan yang udah ada tuh diselesaikan sampai bulan Juni, semuanya gitu. Jadi kita bikinnya surat untuk pengumuman kalau selesainya itu ada yang bulan Juni dan bulan Juli itu, Kak, yang isinya itu pokoknya semua kegiatan itu harus diselesaikan di bulan Juni termasuk editing. Oh gitu. Aku boleh masuk Oh kan? ya silakan Kak. Jadi aku jujur baru tahu ya soal ini dari Roslina gitu. Padahal aku udah bilang ini juga Kak Adam, mungkin kamu atau antara Kak Adam menangkap omongan waktu di mana sebenarnya kasus ini tuh ya benar soal dia proses, karena sebenarnya nggak bisa disalahkan juga karena ini dari pendapat dia itu beranggapan bahwa dia bisa mengerjakan tugas sampai bulan Agustus, makanya itu dia protes. Terus aku selaku DAI yang mendapatkan konten itu, aku juga nggak bisa sebenarnya menyalahkan Didi karena emang Didi berhak untuk menyuarakan pendapat, karena aku jujur kaget juga kenapa sampai Agustus gitu. Terkait surat yang tadi di kita dua itu aku juga kurang setuju ya, karena kayaknya aku udah bilang ke Adam ya, atau kalau Adam lakukan enggak, karena kalau dibagi dua itu contohnya aja aku kan maksudnya di bulan Januari nih ya, kalau dibagi dua kayak gitu akhirnya aku selesai di Juni kan. Nah, kalau selesai Juni aku juga bisa lepas dong dari tugas tanggung jawab aku di graduation plus berapa gitu. Apalagi kan kompleks juga selesainya juga Juli gitu. Jadi takutnya kalau kayak gitu malah takut semua. Nah, sedangkan kan kita masih ada proper kompleks, vision, well-fund. Terus kalau dibagi dua itu akhirnya malah yang emang masuknya di awal-awal, apalagi koordinator kan rata-rata masuknya di awal ya, itu jadinya nanti malah hilang. Padahal kayak kompleks terus well-fund itu kan
butuh banget nih sosok koordinator untuk transfer learning atau penilaian atau interview dan sebagainya. Jadi kalau dari aku sendiri sebenarnya agak kurang setuju karena aku lebih prefer tadi terkait surat perjanjian kontrak atau kalaupun pengumuman boleh, tapi pengumuman yang memang menyatakan bahwa kita terjadi karena ada beberapa hal yang mengakibatkan itu tersebut. Mungkin kalau soal itu aku sendiri nggak ada. Oke, oke. Jadi sebenarnya tuh baru kemarin sih kadang ngabarin aku gitu. Soalnya kata kadang gini, kalau bikin surat perpanjangan kontrak lagi, nanti bakal jadi apa berat lagi gitu katanya, ada miss lagi gitu. Nanti kayak, nah kan di kontrak ini katanya gitu, gitu kak. Jadi kata kadang bikin surat pengumuman aja. Sebenarnya nih kita harusnya antara TA, sekre sama KAIM tuh harus ya gitu. Karena itu ya kadang-kadang tuh agak ikhlas gitu. Nah itu guys, aku kalau dari aku sih ke Adam cuma bilang buat surat perpanjangan kontrak ya, tapi aku kan nggak tahu soal surat perpanjangan kontrak itu gimana. Cuman dari keadaan cuma nyuruh buat surat perpanjangan kontrak, tapi nggak dijelasin kayak yang Roslina bilang. Itu pun aku sama kayak Kak Rizky baru tahu kalau ternyata ada yang komplain soal surat perpanjangan kontrak itu. Aku baru tahu dari Kak Roslina juga, karena waktu Kak Adam nelpon yang aku dengar itu Kak Adam cuma minta surat perpanjangan kontrak, dan kata Kak Adam itu udah dibahas di meeting BOD kan. Sementara di meeting BOD aku nggak dengar kalau ada pembahasan soal surat perpanjangan kontrak, makanya aku agak bingung gitu. Terus kalau untuk surat perpanjangan kontrak itu kan aku bilang ke Kak Adam kan, ya sebelum kita bahas surat perpanjangan kontrak, sebelum aku sama Kak Adam bahas surat perpanjangan kontrak itu aku bahas soal penomoran surat konversi magang sama Kak Adam gitu. Aku tanya soal soal penomoran surat konversi magang ini gimana. Terus dari Kak Adam cuma ngarahin lihat penomoran surat yang lain. Nah itu kan aku kumpulin dulu ya, kan untuk penomorannya itu nggak langsung asal-asal buat. Itu aku kumpulin dulu data-datanya, aku kumpulin penomorannya. Terus dari penomoran yang aku kumpulin itu, aku dapat ada dua jenis penomoran, gimana ya? Ada dua jenis kode surat gitu. Jadi ada kode surat huruf sama kode surat angka. Nah untuk kode surat angka sendiri kayak yang Kak Roslina kirim ini. Nah untuk kode surat angka sendiri kayak yang Kak Roslina kirim di kolom chat ini 01, ini 01 kan kode surat. Nah terus seterusnya gitu, jadi 01, 02, 03 itu kode surat angka. Nah ada juga yang kode surat huruf. Yang aku lihat ada kode surat huruf itu kayak gimana ya? Kayak surat, kayak misalkan surat pemutusan kontrak ada kepanjangan lah nah kayak gitu SPK, nah kayak gitu kan. Nah terus jadi ada dua jenis kode surat, ada kode surat angka 01, 02 dan seterusnya, ada juga kode surat huruf berupa huruf, jadi berupa kepanjangan dari model suratnya apa yang mau dibuat, kayak gini SPK dan lain-lain. Nah terus kalau untuk kode surat huruf sendiri itu kan aku temuin lagi ada perbedaan. Di dalam kode surat huruf sendiri ada dua jenis gitu. Ada kode surat huruf, bentar ya guys, aku cek dulu.
Nah pokoknya gitu guys, jadi aku temuin 2 jenis kode surat sama 2 jenis penomoran di dalam kode surat huruf. Contohnya itu yang SPK titik 001 kode surat titik nomor urut sama nomor urut garing kode surat nomor urut lebih dulu. Nah terus aku tanyain ke Adam kan, untuk penomoran surat konversi magang itu bagusnya gimana. Kak Adam juga tanyain ke aku, itu masuk di yang mana bagusnya, di kode surat huruf apa angka. Kak Adam juga tanya gitu kan, padahal itu yang sebenarnya aku mau tanyain, mau diskusiin sama Kak Adam. Nah soalnya di dalam kode surat angka pertama aku lihat ada yang kosong gitu, kayak kode surat 01 sama 05 itu ada kode suratnya tapi suratnya nggak ada gitu guys. Kalian ngerti nggak? Jadi kode suratnya 01 sama 05 itu ada kodenya, tapi suratnya aku cari-cari nggak ada. Nah terus ternyata yang kode surat 05 itu suratnya ada di Google Drive tapi nggak ditaruh gitu di spreadsheet, cuma ada di Google Drive. Nah tinggal yang 01 ini, kode surat 01 ini kan kosong, nggak ada surat. Udah dicari-cari juga ke Google Drive, waktu itu udah aku cek duluan. Nah karena aku nggak mau salah atau gimana-gimana, jadi aku minta tolong ke Kak Roslina, biar Kak Roslina juga orang lain selain aku cek gitu kan, untuk pastiin kalau kode surat 01-nya nggak ada. Nah dari Kak Roslina bilang juga nggak ada, jadi aku tanyain ke Kak Adam, gimana Kak untuk penomoran surat konversi magang, diisi aja ke kode surat 01 yang nggak ada suratnya itu, atau dibuat baru kayak kode surat huruf gitu. Soalnya yang aku, kalau menurutku untuk surat konversi magang itu kan lebih masuk ke, bentar ya guys, ini kita bahas satu persatu dulu dari surat konversi magang, ntar nyambung kok sama yang surat perpanjangan kontrak itu. Nah jadi aku tanyain ke Kak Adam, Kak itu surat penomoran konversi magang, kalau menurutku ya kan guys, kalau menurutku untuk konversi magang itu masuk ke penomoran kode surat huruf gitu, yang huruf bukan angka. Tapi kalau berhubung kan ini nggak ada kode surat 01, berhubung kan ini nggak ada suratnya di kode surat 01, apa diisi aja ke 01. Jadi ada 2 pilihan gitu guys, untuk surat konversi magang diisi ke kode surat 01 yang nggak ada suratnya itu, atau dibuat baru gitu penomorannya, jadi surat konversi magang jadi SKM kayak gitu-gitu yang kode surat huruf. Nah terus percakapan stop di situ kan, karena udah sibuk lah, aku udah sibuk koordinasi sama Kak Rizky juga, sama yang lain, pokoknya aku udah bingung kayak gimana, aku mikir keras buat itu. Nah Kak Adam juga mungkin ada lagi mikirin yang lain kan. Nah stop di situ. Nah tiba-tiba beberapa lama kemudian setelah meeting BOD itu, hari sesudah meeting BOD kayaknya, Kak Adam dari Kak Sya dulu, dari Kak Sya tanya ke aku kalau apa aku udah tahu soal surat untuk perpanjangan kontrak. Terus aku bilang kan nggak tahu ya, karena aku nggak, sebelumnya belum pernah dengar, dari Kak Adam juga belum bilang. Nah terus dijelasin lah sama Kak Sya, oh dari Kak Adam minta surat untuk perpanjangan kontrak gitu. Nah terus Kak Sya juga ternyata nggak dengar soal itu di rapat BOD, sama kayak aku gitu, kayak aku nggak dengar juga. Nah terus sudah kan, abis itu dihubungin lah langsung sama Kak Adam. Kak Adam hubungi aku langsung, minta surat perpanjangan kontrak, tapi nggak jelasin kayak, nggak tahu ya itu dijelasin apa enggak, tapi aku nggak denger yang kayak ada komplain gitu kan. Intinya intinya Kak minta lah surat perpanjangan kontrak itu, makanya aku agak bingung. Nah terus aku tanyakan ke Kak Adam, untuk surat yang aku bingungkan gini guys, kan itu surat untuk perpanjangan kontrak ya. Nah itu
harusnya kan surat perpanjangan kontrak dibuat penomoran gini ya, maksudnya penomorannya sendiri lah gitu. Tapi dari keadaannya bilang dibuat surat pengumuman aja, dimasukin ke dalam surat pengumuman. Makanya aku agak bingung gimana buat suratnya. Maksudnya dari formatnya juga udah beda, dari penulisannya juga udah beda kan, jenis suratnya juga udah beda, surat perpanjangan kontrak terus disamain sama surat pengumuman gitu kan. Jadi aku bingung, ini keterangannya nulis gimana ya. Kalau surat pengumuman kan keterangannya beda ya sama surat perpanjangan kontrak, secara keseluruhan isinya kan beda. Nah, jadi itu yang aku pikirin. Nah, makanya aku kumpulin kalian sama Kak Rizky juga sebagai koortea biar kita koordinasi langsung gitu, saling koordinasi sama Kak Rizky juga gitu. Jadi gimana guys, untuk surat perpanjangan kontrak itu kan dimasukkan ke dalam surat pengumuman, tapi aku bingung sih untuk isinya kayak gimana gitu sih yang aku bingung. Mungkin ini kali Kak, apa sebenarnya nih kayak Adam tuh bilangnya gini kan, jadi dari Kak Adam telepon Kak Tommy, dan dari Kak Tommy dan telepon dia terus ke aku kan, terus kayak maksud Kak Adam mungkin ini kali Kak, apa bentuknya surat pengumuman tapi perihalnya tentang isi itu yang selesainya kan tadi. Kalau dari Kak Rizky nggak setuju ya kalau dibagi dua kita janji sama juri, kita jodohin lagi kita sama Kak Adam. Kadang enggak, aku justru nggak setuju. ya maksudnya nggak setuju kan yang dibagi dua itu Ya gimana? ya. Jadi kayaknya dibuat bentuknya surat pengumuman tapi perihalnya mungkin yang diisi tentang perpanjangan kontrak gitu, perpanjangan kontrak mungkin bahasanya. Soalnya kata Kak Adem kalau tulisannya perpanjangan kontrak takutnya ada apa, ada kayak komplain lagi gitu perihalnya tapi tentang itu isinya, cuma namanya aja yang ada diganti. Nah itu sih yang aku pikirin. Duh gimana ya, itu kan surat untuk perpanjangan kontrak, tujuannya untuk perpanjangan kontrak kan, ya kan. Nah terus dimasukin ke dalam jenis surat pengumuman, itu jadinya gimana, untuk gimana sih itu jadinya, gimana untuk suratnya, untuk isinya, keterangannya apa segala macam. Nah itu gimana guys. Aduh bingung. Jadi kayak Kak Roslina tadi bilang kan itu diubah aja ya. Nah jadi gimana Kak, itu mau diubah bahasanya kayak gimana gitu, karena kan ini surat untuk perpanjangan kontrak ya. Tapi kan tujuannya itu ya Kak, mau dibuat surat pengumuman tapi tujuannya kan tetap untuk perpanjangan kontrak atau gimana? Halo? Ya, ya. Tadi aku sempat dan juga sama Kak Adam ya, yaitu Mas Haji. Ya aku mau dia lagi soal rumah sakit. Nah, sebenarnya aku nangkap sih maksud Kak Adam itu kalau dibuat surat perpanjangan kontrak itu emang agak ragu ya, karena memang kontrak itu selesai kita kan memang punya. Sebenarnya dia tetap sempat setuju sama Kak Rostina ya. Jadi mungkin surat itu surat pengumuman tapi infonya itu emang kayak bukan memperpanjang kontrak tapi bentuknya itu kayak memperpanjang waktu selesai magang. Jadi isi surat itu memberikan pengumuman informasi terkait
kita tuh selesainya tuh nggak akan gampang ini karena ada beberapa hal yang harus diselesaikan, karena ada beberapa ya program kerja yang mundur karena masih ada program yang lain kan, seperti oprek gitu kan, itu juga karena masih banyak program di podcast kan, jadinya itu juga mundur. Jadi itu menjadi alasan kenapa nanti selesai masaknya juga kita mundur, mungkin kurang lebih gitu ya kalau ya dari aku. Oke. Jadi lebih ke akhir kontrak gitu Kak. Mungkin ini apa ya, tentang perpanjangan waktu internship. Iya sih. Cuman kalau soal Cuman Kak aku nyari-nyari kan kalau soal surat itu cuma beda kata aja kan, cuma beda kalimatnya, surat perpanjangan kontrak sama surat perpanjangan waktu internship. Nah, kalau berbicara soal perpanjangan gitu kan, entah itu kontrak atau apa kan itu berhubungan dengan kerjasama ya Kak. Kalau soal perpanjangan kerjasama itu antara organisasinya sama peserta magangnya, itu kan biasanya di dalam surat ditaruhkan masing-masing nama peserta magang gitu. Jadi nama ini dari divisi ini, koor atau staff ini, terus diperpanjang lagi waktu internshipnya dari kapan sampai kapan. Itu kan maksudnya ada data pribadi dari masing-masing peserta magang, ya, terus dijelasin juga sama jabatannya dari ini ke ini gitu kan. Misalkan dia di batch, jadi misalkan gini, di batch ini dia koor, di batch selanjutnya dia koor, apakah tetap koor atau gimana, atau dia pindah divisi atau gimana kan, gitu-gitu ya, maksudnya gitu-gitu ya untuk isi suratnya biasanya kan. Nah, sedangkan kalau mau dimasukin di dalam surat pengumuman, itu kan artinya kalau dijadiin surat pengumuman, artinya itu untuk sekalian, maksudnya gimana ya bilang, untuk semua peserta magang sekaligus kan, bukan cuma satu persatu kan suratnya. Ngerti nggak guys maksud aku? Jadi maksudnya kalau dijadiin surat pengumuman itu kan tujuan suratnya, maksud aku itu surat ditujukan kepada semua peserta magang kan guys. Nah, sedangkan kalau soal segala sesuatu yang berhubungan dengan perpanjangan kerjasama gitu kan ada data-data pribadi dari setiap peserta magang gitu di dalam isi surat. Nah, itu gimana mau ditulis di isi suratnya, gimana kalau semisal dijadiin surat pengumuman? Bentar ya, kalau ada contohnya bentar aku sertain di sini di kolom chat.
Nah itu guys, udah aku kirim di kolom chat ya untuk contohnya. Ini lebih ke Udah masuk perpanjangan kontrak nggak sih kak? ya. Iya, jadi gini, itu kan cuma beda bahasa ya kak. Tadi kan udah aku bilang itu, pokoknya segala hal yang berhubungan, ini cuma contoh aja gitu. Maksudnya di sini iya ditulis pengumuman perpanjangan kontrak, tapi ini nggak usah lihat perihalnya gitu. Cuma contohnya aja, intinya segala hal yang berhubungan di soal perpanjangan kerjasama kan itu di dalam isi suratnya ada yang kayak gini kan, ada data diri, ada data diri masing-masing peserta magang ya kan, kayak gini, kayak yang di kolom chat itu kan. Nah ini jabatan magang apa, departemen apa gitu kan. Terus mulai akan diperpanjang mulai dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Nah itu yang jadi permasalahan juga karena kan ada yang selesai di bulan Juni sama Juli ya tadi. Nah sedangkan di dalam isi surat mulai dari tanggal berapa sampai perpanjangan berapa, sampai akhir kapan untuk perpanjangannya. Terus masalah lainnya juga soal data diri gitu, kayak nama siapa, departemen apa, jabatan magang apa gitu kan. Nah sedangkan kalau mau dijadiin surat pengumuman itu kan ditujukan ke semua peserta magang sekaligus. Nah nggak mungkin kan kalau udah dijadiin surat pengumuman kita tulis satu persatu nama peserta magangnya. Kalian ngerti nggak sih maksudku? Berarti kak. Ya nggak mungkin kan kita taruh, misalnya udah dijadiin surat pengumuman, nggak mungkin kan kita taruh oh ini suratnya Loving, ini suratnya Rizky. Nggak mungkin kan dipisahin gitu, di sendiri-sendiri gitu, nggak mungkin kan. Kalau udah jadi surat pengumuman berarti itu ditujukan ke semua peserta magang sekaligus. Nah itu yang aku bingungnya di situ, untuk isinya gimana, untuk keterangannya gitu. Mungkin kalau dari Kak Rizky gimana Kak? Karena kan kalau dari Kak Adam bilangnya disatuin, kalau sedangkan dari Kak Rizky juga bilang tadi kan ada yang selesai di bulan yang berbeda. Kan gimana maksudnya kan? Maksudku Rizky, Kak Rizky dari TA, Koor TA. Ya Kak Iki lah, manggilnya Kak Iki. Kalau Kak Rizky Indah, aku manggilnya Rizky saja gitu. Maaf. Oke, ya kata namanya sama ya. Hanya boleh sih kalau pakai kalau udah kalau terkait aku paham sih maksud dari pertanyaan dari topik dari terkait. Nah ini kan contoh bikin itu kan ada namanya gitu kan, terus ada kayak jabatan magang, departemen gitu kan. Kalau dari aku nggak usah dibuat satu tapi dibuat general aja. Jadi nanti kepada yang berhormat itu bukan kayak bukan pada yang berhormat bukan lobbying atau pada yang berhormat dan indah gitu kan, tapi pada yang berhormat dulu apa itu anggota Polri gitu kan. Nanti apa ya kata-kata terkait jabatan magang sama departemen itu nggak usah, maksudnya kalau itu nggak usah diisi. Jadi kayak cukup bikin poin aja bahwa dulu anggota magang itu akan diperpanjang. Jadi kata-kata kami dengan kami ya berarti kita ada kami atau produk yang diberitahukan bahwa kontrak intern itu anggota Polri akan diperpanjang. Kontrak intern yang saat yang mungkin berlaku pada awal jadi akan berakhir bulan itu akan berpanjang hingga 2 bulan Juli tahun 2024. Nah, yang selama masa perpanjangan ini kami apa ya, jadi sama kayak kami akan tetap kami berharap
seluruh anggota Konstitusi Polri bekerja dalam kapasitas sesuai departemen masing-masing dan sesuai komisi dan departemen masing-masing. Jadi apa yang kita minta di satu karena itu nanti akan evaluasi yang lebih juga kan kita amat kemudian teknologi dan ekor juga. Jadi menurutku di general aja dan menjelaskan ke seluruh anggota Konstitusi Polri kalau dari aku ya, jadi biar nggak buat apa Apa ada usulan gimana kan? Kalau misalnya mau pakai nama, boleh aja, tapi nggak usah bersatu-satu surat. Kita bikin dia pakai tabel dulu, terus nanti kita jajarin namanya berapa. Nanti jawab pakai lampiran bisa pakai lampiran namanya itu pakai ada 3 baris buka nama jabatan sama akhir jabatannya itu gitu loh, sampai tanggal berapa dan dia akan diperpanjang sampai bulan berapa gitu. Jadi kita bisa tahu oh kita bulan segini ya masuknya dan kita berakhir di sini oh namaku ada. Jadi biar dia merasa oh mereka untuk diperpanjang gitu loh. Jadi kita nggak ribet juga kan. Nah, kalau kayak yang contoh tadi itu kan nama masing-masingnya. Nah ini maksud aku semua anggota aja gitu loh misalnya. Nah, boleh juga sih kayak yang diusul sama Kak Rizky Indah, buat aku sempat mikirinnya gitu ditaruh nama sekalian, tapi kan yang perpanjangan yang mau perpanjangan kerjasama kan itu bukan cuma 5 orang ya, tentunya kayaknya ada banyak deh Kak. Gimana kalau dari Kak Rizky data-datanya gimana Kak? Data yang didapat berapa orang yang lanjut? Kak Iki maksudnya. nah itu tuh sebenarnya kalau soal data itu mungkin tidak perlu masuk di sini karena itu tuh perpanjangan kontrak kan jadi bukan terkait dia mau lanjut atau enggak seperti itu. Jadi sebenarnya nggak harus melihat dia itu lanjut atau enggak kalau dari aku ya, tapi karena kan ini konteksnya itu kan jadi konteksnya itu kan emang reuni ya, tapi karena kan emang kayaknya apa ya PO mereka belum selesai ya dan kita belum, nah itu makanya diundur nih sampai Juli. Jadi mereka nih apa yang awalnya emang selesainya di kontrak mereka itu infoin kalau selesainya itu mundur itu kurang sedikit. Jadi kalau berbuat emang nggak ada apa yang mau lanjut atau enggak. Oke, bentar ya guys, aku ambil cas laptop dulu. Ya Kak, aku udah nangkep yang Kak Rizky bilang, tapi bentar ya, aku mau cas laptop dulu.
Oh, halo guys, maaf ya. Kayaknya aku bakal pindah ke HP deh, ke handphone sekalian. Soalnya dari laptopku memang kali ini bermasalah ya guys. Bentar ya. Kak Roslina nanti bisa dikirim lagi nggak contohnya yang ini, yang di kolom chat? Tapi bentar aku gabung dulu pakai handphone ya. Oke. Oke guys, makasih yang udah nonton, udah ikutin dan nemenin aku rapat magang. Bye bye. Aku mau pakai HP dulu untuk rapat ya. Thank you, bye bye.